Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Ananda kelas 6 yang cantik dan ganteng, soleh dan solehah. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik dan kali ini kita akan mempelajari tematik muatan IPA. Kita akan bahas rangkuman IPA tema 9 ya dengan judul tema yaitu menjelajah angkasa luar. Sudah siap semuanya? Oke, ini ada di buku kalian yaitu tematik 6I. Oke. Nah, di tema ini kita akan membahas yaitu menjelaskan materinya yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Dan pembelajaran kali ini yaitu antara lain mengenal galaksi dan sistem tata surya, karakteristik matahari dan ciri-ciri planetnya, karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya, skala rotasi dan revolusi planet, pengelompokan planet, benda-benda langit dan satelit alami bumi, dan penemuan dan perkembangan iptek bidang astronomi. Oke, kita mengenal galaksi dan sistem tata surya terlebih dahulu. Galaksi adalah gugusan dari miliaran bintang-bintang yang ada di langit. Ya, bentuk galaksi berbagai macam, ada yang berbentuk cakram, elips, dan spiral. Elips itu oval ya, serta ada yang bentuknya tak beraturan. Galaksi tempat kita hidup ini bernama galaksi Bima Sakti. Nah, selain galaksi di alam semesta ini ada yang namanya bintang, planet, komet, meteorit, asteroid, dan juga satelit. Ya, ini benda langit lainnya. Bintang adalah benda langit yang mempunyai cahaya sendiri. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Nah, matahari juga menjadi pusat tata surya kita. Sedangkan planet yaitu benda yang di luar angkasa yang mempunyai orbit dan mengelilingi matahari. Karakteristik matahari. Matahari adalah bola gas panas raksasa terbentuk dari gas hidrogen sebesar 74% dan 25% gas helium yang terisolasi. Matahari memiliki diameter sekitar 1.400.000 km. Besar ya. Usianya sekitar 4.600 miliar tahun dan suhu permukaannya hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Matahari merupakan bintang terdekat dengan bumi yang berjarak 150 juta kilometer. Matahari ini menjadi pusat dari tata surya dan cahayanya berwarna putih dan di sekeliling matahari terdapat lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Planet, satelit, asteroid, komet, dan benda angkasa lainnya berevolusi atau beredar mengelilingi matahari tersebut. Oke, sebelum kita ke planet yang mengelilingi matahari, kita lihat dulu ciri-ciri planet dalam tata surya. Yang pertama, planet itu memiliki gaya gravitasi. Yang kedua, memiliki medan magnet. Ketiga, memiliki kemiringan sumbu. Kemudian memiliki atmosfer, memiliki orbit masing-masing, mengelilingi matahari pada orbitnya atau revolusi, berputar pada porosnya atau rotasi, berbentuk seperti bola, tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Beda dengan bintang ya, bintang mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan planet tidak bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Hanya dia pantulan. Memiliki batas massa yakni 13 kali massa Jupiter. Oke, nah kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini susunannya kalau dilihat ya. Oke. Susunannya ada matahari, kemudian yang terdekat dengan matahari ada Mercury, Venus, kemudian diikuti dengan Earth, bumi kita ya, yang dengan satelit alaminya atau planetnya yang mengelilingi matahari yaitu bulan. Yang mengelilingi bumi yaitu bulan ya. Bulan jadi orbit dari bulan adalah bumi. Oke, kemudian diikuti Mars. Ada Jupiter yang paling besar, kemudian ada Saturn yang punya ring ya. Kemudian ada Uranus, Neptune, dan ini Pluto sudah tidak termasuk dari susunan tata surya ya. Karena Pluto dianggap kecil dan sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam susunan planet tata surya, tidak memenuhi kriteria planet. Oke. Kemudian karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya. Yang pertama Merkurius, planet terdekat dengan matahari, jaraknya sekitar 58 juta kilometer ya.
Dan kala rotasinya yaitu berputar dia pada porosnya ini yaitu 59 hari. Kalau kala revolusi yaitu berputar mengelilingi matahari yaitu 87,79 hari. Ya, tidak memiliki atmosfer dan satelit. Ya. Merkurius sering disebut bintang pagi, semu, dan bintang malam. Oke, lanjut ya. Kemudian Venus. Venus ini kala rotasinya yaitu 243 hari dan revolusinya 225 hari ya. Kemudian Venus sering disebut juga bintang senja, bintang kejora, bintang malam, dan bintang pagi. Yang berikutnya Bumi, planet yang kita tinggali, yaitu kala rotasinya yaitu sekitar 24 jam ini ya. Dan kala revolusi bumi 24 hari ya, sorry. Kala revolusi bumi adalah 365,25 hari. Planet bumi memiliki atmosfer dan juga memiliki kehidupan. Bumi memiliki satu satelit yang bernama bulan. Nah, ini atmosfer yang dimiliki oleh bumi ya, yang melindungi bumi dari benda-benda langit. Di sini ada susunannya. Yang paling terdekat dengan bumi adalah troposfer. Kemudian di sini ada lapisan ozon layer ya. Kemudian ada stratosfer, diikuti dengan mesosfer, termosfer, dan yang paling luar adalah eksosfer. Ya. Kita lanjut ke planet tata surya. Berikutnya ada Mars, setelah tadi Merkurius, Venus, bumi, kemudian diikuti Mars. Mars yaitu kala rotasinya 24 jam 37 menit. Jadi tadi bumi itu maksudnya jam ya, 24 jam bukan hari. Kala revolusi Mars sekitar 687 hari. Oke, kala revolusi baru hari ya. Atmosfer Mars terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, 1,6% argon, serta mengandung jejak oksigen dan air. Mars ini memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Ya. Nah, Mars ini juga sering disebut dengan planet merah. Berikutnya Jupiter atau Jupiter, jarak Jupiter dengan matahari 778 juta kilometer. Kala rotasi 9 jam 55 hari. Kala revolusi 11 tahun 315 hari. Atmosfernya sebagian besar terbentuk dari hidrogen. Nah, planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Oh ya, sorry. Jupiter ini memiliki 67 satelit alami ya, di antaranya ada satelit Galileo, ada Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Itu yang terkenal satelitnya. Sedangkan bumi cuma punya satu satelit yaitu bulan. Saturnus. Saturnus ini rotasinya 10 jam 20 menit, kemudian revolusinya 29 tahun 5 bulan, dan memiliki 53 satelit. Yang terbesar adalah Titan. Ya. Saturnus merupakan planet yang paling cantik karena memiliki cincin. Juga Saturnus merupakan planet yang paling ringan. Oke, berikutnya ada planet Uranus. Rotasinya 17 jam 15 menit, revolusinya 84,02 tahun, dan punya 27 satelit. Yang terbesar adalah Titania. Neptunus kala rotasinya 16,1 jam, kala revolusi Neptunus adalah 164 tahun 9 bulan, punya 6 satelit diantaranya satelit Triton, Nereid, dan Proteus. Nah, planet Neptunus ini sering disebut planet pembuat ulah karena planet sering keluar dari garis edar planetnya. Oke, lanjut ya. Oke, kalian bisa lihat di sini, ini perputaran planet-planet ke-8 planet yang tadi disebutkan ya, yang berputar pada porosnya. Dan ini ada kala rotasi yang kalian bisa lihat di sini. Oke. Lanjut ya. Kala rotasi dan kala revolusi planet tadi sudah dibahas. Nah, kita lihat lagi di sini di tabelnya. Ya, di sini ingat nama-nama planet
susunan tata surya. Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau kalian singkat depannya coba MVB, my sun. Ya. Oke. Sini ada skala revolusi dan skala rotasi, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu pengelompokan planet dalam tata surya. Jadi berdasarkan jaraknya dengan matahari, planet-planet itu dikelompokkan menjadi ke-8 planet yang tadi kita sebutkan ya, dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar berdasarkan jaraknya dengan matahari. Planet dalam ini terdiri dari 4 planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang terdekat dengan matahari itu planet dalam. Dan yang letaknya jauh dari matahari itu disebutnya planet luar, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan ini Pluto harusnya nggak usah diikut sertakan ya. Jadi ada 4 planet yang letaknya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, antara kedua kelompok planet tersebut, tepatnya antara planet Mars dan Jupiter, terdapat sabuk asteroid. Nah, berdasarkan komposisi bahan penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial yaitu yang berukuran kecil, rapat, dan mempunyai permukaan yang keras. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, kalau yang berikutnya planet Jovian, ini sebagian besar merupakan gas isinya, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Oke, kita bahas benda-benda langit dan satelit alami bumi. Selain tadi ada matahari ya, dan planet yang tadi sudah disebutkan, ada lagi benda-benda langit yang lainnya, yaitu ada meteoroid, yaitu benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Yang kedua, meteorit yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Nah, meteor terdiri dari besi dan nikel. Meteorit adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. Ya. Meteoroid, yang pertama itu meteoroid, kemudian kedua meteor, yang ketiga meteorit. Beda ya. Yang keempat adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena mendapat dorongan angin matahari. Ya. Pada saat komet mendekati matahari, jadi komet ini memiliki ekor ya, api. Oke, pada saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang. Sedangkan pada saat menjauhi matahari, ekornya berada di depan. Oke, itu komet. Berikutnya, benda-benda langit berikutnya ada asteroid atau planetoid, yaitu benda langit berukuran kecil tidak beraturan yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid yang terbesar adalah Ceres dengan diameter 770 km. Benda langit berikutnya yaitu satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Satelit disebut juga pengiring planet, ya. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Contohnya yaitu bulan. Ya, bulan adalah satelitnya bumi. Satelit buatan yaitu satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa C1 milik Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 1 Februari 1996 dengan menggunakan roket Atlas 2 AS milik Amerika, ya. Jadi fungsinya satelit ini adalah untuk alat komunikasi dan untuk melihat dari luar angkasa ya, untuk memata-matai negara musuh misalkan, ya. Dan yang paling berguna sekarang adalah untuk alat komunikasi, internet dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah satelit alami bumi, yaitu bulan. Kita bahas di sini. Bulan adalah satelit yang tidak memancarkan cahaya, hanya memantulkan cahaya dari matahari ya. Nah, pertama kali manusia mendarat di bulan yaitu pada tahun 1969 dengan menggunakan Apollo 11.
Orang yang pertama yang mendarat di bulan adalah Neil Armstrong, disusul rekannya yaitu Edwin Aldrin. Sedangkan Michael Collins tetap di pesawat, mereka adalah astronot Amerika. Pendaratan di bulan juga dilakukan oleh astronot Rusia yaitu Yuri Gagarin. Nah, bentuk bulan seperti bola dengan permukaan bergunung-gunung. Jarak bulan ke bumi kira-kira 384.000 km. Massa berat bulan kira-kira 180 kali massa bumi. Nah, jari-jari bulan kira-kira sekitar 14 kali jari-jari bumi. Oke, berikutnya kita ke penemuan dan perkembangan bidang astronomi. Apa sih astronomi? Astronomi adalah disebut juga sebagai ilmu bintang atau ilmu falak, yaitu cabang ilmu alam yang meneliti benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Oke, kalian bisa lihat Galileo Galilei merupakan salah satu penemu yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memberi banyak pengaruh terhadap dunia ilmu pengetahuan. Ya, meski tidak selalu menjadi penemu, ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan yang lain. Di sini penemuannya yaitu teleskop, sudah ditemukan sebelumnya, namun Galileo mengembangkan teleskop tersebut hingga dapat memperbesar objek 20 kali lipatnya. Dampaknya yaitu ditemukannya satelit dari planet Jupiter yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, dan membuktikan teori Copernicus bahwa matahari adalah pusat tata surya. Kemudian data benda angkasa yang lebih akurat dari yang dimiliki pendukung teori heliosentris. Oke, kalian bisa pelajari lagi perkembangan bidang astronomi, penemuan-penemuan di bidang astronomi di buku kalian. Oke, I think that's it for today. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Let's say together Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.